Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu duduk. Ya. Mohon izin Bapak mau ganggu waktunya. Ya. Apa yang bisa saya bantu, Bu Rizky? Ini Pak berkaitan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak, ada wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Kepala Sekolah tentang langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Mohon izin. Oh Ya. ya. Berarti ini Pak, sebelumnya kan selama ini Bapak udah lama ya menjabat dari kepala sekolah di beberapa sekolah. Nah, terutama pada saat di SMP 1 Cilengsi Pak, pastikan ada permasalahan yang harus dihadapi berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Kira-kira nih apa masalah yang biasanya atau yang pernah Bapak hadapi, boleh diceritakan? Terima kasih Bu Rizky. Saya coba membantu untuk menjawab pertanyaan dari pengalaman yang pernah saya lakukan dalam menghadapi masalah dilema yang baik itu dihadapi oleh Bapak Ibu guru maupun oleh staf. Memang di dalam masalah interaksi sosial, baik itu masalah hubungan Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dengan anak-anak, Bapak Ibu guru dengan staf usaha maupun dengan pimpinan lainnya, pasti ada gesekan, ada hal-hal yang tidak sepaham. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita perkecil skopnya menjadi sesuatu yang tidak bermasalah, tetapi bisa menjadi suatu hal yang besar. Jadi untuk masalah-masalah seperti ini adalah suatu hal yang biasa sepertinya. Tetapi untuk menghilangkan itu kan tidak mungkin, karena itu akan muncul dengan sendirinya. Dimana dengan berjalannya waktu pasti ada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ya. Karena ini masalah etika moral ya. Misalkan Bapak Ibu Bapak menyampaikan anak-anak harus disiplin ikut upacara, dan ternyata Bapak Ibu guru juga tidak ikut upacara, kemudian tidak disiplin, datang tidak tepat waktu ataupun pulang sebelum waktunya juga sudah dilakukan. Ini itu juga bagian daripada itu. Ataupun memberikan tugas-tugas kepada anak-anak yang mungkin dirasakan berat oleh anak-anak. Kenapa beratnya? Bukan masalah tugasnya, mungkin akan dihubungkan dengan hal-hal lain. Misalkan ada tugas yang harusnya dikerjakan oleh anak dalam bentuk tugas, nanti ditambah dengan hal-hal lain yang mungkin harus dibeli, atau hal-hal lain nanti yang berhubungan dengan masalah finansial guru. Ini kan masalah pelanggaran moral yang mungkin tidak boleh dilakukan, gitu. Atau Bapak Ibu sekedar kita keluar dari sekolah, atau keluar balik lagi. Nah, ini juga mengganggu mekanisme di dalam ikut kerja di sekolah, di mana mungkin pimpinan setiap waktu itu akan membutuhkan Bapak Ibu guru, tapi pada waktu kita panggil ternyata tidak ada. Nah, seperti itu juga hal-hal yang memang sebenarnya kecil bisa diabaikan, tetapi itu juga akan mengganggu mekanisme di dalam kerja. Berarti di antara beberapa yang tadi Bapak sebutkan itu, kira-kira langkah-langkah untuk penyelesaiannya yang prosedur yang biasanya Bapak lakukan bagaimana ya Pak? Oke, yang pertama kita pasti melakukan identifikasi dulu, identifikasi masalah. Jadi masalahnya itu apa, siapa, dan kapan gitu ya. Nah, kita maka akan pertanyaan bagaimana kita akan menyelesaikan ini. Apakah itu masalah hanya secara individual atau nanti bermasalah secara kolektif. Kita tahu bahwa di mana-mana di setiap sekolah pasti ada
kelompok kecil begitu, hubungan kerabatan yang begitu dekat, yang kadang-kadang satu dengan yang lainnya itu saling ada ketersinggungan. Nah, itu tinggal masalahnya apa yang kita lihat di situ. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah itu kita ketahuan, ya bagaimana ini cara mengatasinya. Nah, itu akan tergantung dari kita dalam mengenali karakter seseorang. Ya, jadi misalkan Bu Rizky punya masalah, ya, nah saya akan lihat karakter Bu Rizky bagaimana ya, gitu. Apakah masalah ini adalah masalah yang sifatnya umum? Nah, pada waktu ini masalah umum, maka kita bisa bicarakan di dalam hal yang umum, walaupun kita tidak langsung menyinggung Bu Rizky begitu, sehingga secara efektif kita memberitahukan ke teman-teman yang lainnya bahwa ini nggak boleh dan harus bagaimana. Tetapi kalau ini hal-hal yang sifatnya individualis dan sangat urgen, ya maka kita bagaimana kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang yang bermasalah, sehingga dengan demikian karena ini masalah etika dan sebagainya, kita juga harus menyelesaikan secara etika, karena kalau kita selesaikan misalkan di depan umum itu jadi masalah baru. Ada ketersinggungan lagi, sehingga ada yang tidak terima, kemudian kita akan dicap sebagai pimpinan yang kurang bijak. Nah, ini juga hati-hati karena masalah karakter, kebiasaan, dan cara bicara dengan teman-teman itu harus bagaimana, sehingga dengan langkah yang kita ambil itu akan lebih efektif, kemudian mengena tanpa harus berkepanjangan. Waktu juga harus cukup, karena kalau tidak harus segera, misalkan kita harus tentukan waktunya kapan gitu, sehingga pertama tidak mengganggu pekerjaan gitu ya. Yang kedua punya waktu yang senggang katakanlah, ya, sehingga apapun yang dibicarakan itu tidak terbatas oleh waktu, ya. Kemudian juga tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, di mana orang itu kok dipanggil lagi, orang itu kan dipanggil lagi. Nah, itu akan mendiskreditkan daripada yang bersangkutan, itu kan juga kasihan. Jadi tetap kita menjunjung harkat dan martabat dari teman-teman yang ada di sini. Berarti tadi efektifnya menyesuaikan masalah yang dihadapi dengan keadaan, keadaannya, masalahnya apa, kita belum selesaikan. Kemudian siapa sih, dan kapan dan seterusnya, persoalannya apa. Nah, kalau misalkan masalahnya itu masalah yang katakanlah kecil, kan tidak harus pimpinan. Kita punya wakil kepala sekolah, mungkin dari situ bisa diselesaikan, sehingga kita membagi tugas sekaligus juga memberikan pembelajaran, karena wakil-wakil itu pada suatu saat kan nanti juga akan jadi pimpinan gitu. Harapan saya begitu, sehingga dari situlah mereka belajar coba mengidentifikasi masalah, kemudian mengurai sampai dengan mengatasinya masalah yang ada gitu. Berarti kalau tantangan yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini gimana, apa ya Pak ya? Ya, tantangannya pertama pasti dalam membaca karakter orang itu tantangan. Jadi pas atau tidak ya? Karena jangan-jangan hal-hal yang kita prediksi itu tidak sesuai, itu akan berbalik ke cara saya menyelesaikan. Oh, ternyata orang ini pada waktu diajak bicara seperti ini, sehingga metode yang saya terapkan di dalam memecahkan masalah itu tidak pas, tidak sesuai, berbeda. Sehingga kita harus mencari beberapa alternatif bagaimana metode yang digunakan untuk memecahkan masalah satu orang dengan orang yang lain. Karena mungkin saja masalah itu sama, masalah yang dihadapi oleh Bu Rizky, masalah oleh orang lain, si A, si B, si C itu sama mungkin, tapi pasti kita akan dengan cara yang berbeda. Nah, karena itu kan
menjadi tantangan sendiri bagi pimpinan. Iya. Bagaimana mengenali, pas nggak kita mengenalinya? Iya. Karena kita juga paling tidak dibekali secara psikologis ya, Iya, iya. dari membaca wajah seseorang itu bagaimana Iya. gitu ya. Iya. Dari bentuknya aja kita kelihatan, oh ini orang yang jutek, ini yang orang yang baik, ini yang Iya. setengah baik, dan ada orang yang pura-pura baik, macam-macam gitu ya. Iya, Sehingga iya. apa yang kita sampaikan itu biar memenuhi sasaran yang kita harapkan, itu harus menggunakan cara-cara tersendiri. Jadi banyak sekali tantangannya, karena juga menyangkut masalah waktu misalkan. Itu waktu juga harusnya masalah ini diselesaikan hari ini, tetapi ada keterbatasan dengan ada kegiatan lain. Itu juga tantangan, bagaimana kita mencari waktu yang tepat agar diketemukan, segera diselesaikan masalah yang dihadapi. Berarti kalau untuk penyelesaiannya biasanya Bapak memerlukan jadwal tersendiri atau ada setting waktu khusus nih buat menyelesaikan permasalahan sesuatu dari ibu guru gitu? Itu fleksibel, Bu. Fleksibel. Ya. Karena kalau kita jadwalkan kan kita belum tahu apa ada masalah, gitu ya. Kalau kita sudah menjadwalkan berarti sudah ada masalah, gitu. Ya. Nah, baru setelah ternyata kita lihat ada masalah, kemudian tadi kita identifikasi masalahnya apa, nah baru kita jadwalkan untuk memanggil orang yang bermasalah. Tetapi kalau masalahnya umum, biasanya ya, karena kita katakanlah membuat semacam apa ya, data bahwa ini masalah ini, masalah ini, masalah ini, dan ini ternyata banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain. Biasanya kita jadwalkan itu pada awal bulan. Setiap awal bulan kita ada yang namanya briefing. Nah, dari briefing itulah kita langsung, jadi tidak mengatasi masalah itu secara individual, tapi secara kolektif dan umum, sehingga di situ teman-teman yang punya masalah juga bisa menyadari bahwa itu masalahnya. Bagi teman-teman yang tidak punya masalah, diharapkan tidak membuat masalah. Karena begitu. Karena ternyata pimpinan itu membaca ada persoalan-persoalan seperti ini yang tanpa disadari bahwa pimpinan tahu, begitu. Sehingga pada waktu disampaikan mungkin Bapak Ibu guru menyadari bahwa tidak boleh dilakukan, menyadari bahwa ini sebagai suatu kelompok ya, dari komunitas itu harus saling menjaga dan saling melindungi. Kalau selama ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, Bapak ada timnya atau mungkin ada yang berperan membantu gitu di sekolah atau bagaimana Bapak biasanya? Iya. Kita tidak membentuk tim karena memang di dalam struktur organisasi ini tidak ada tim penyelesaian masalah, begitu ya. Jadi nanti tergantung persoalannya. Kalau memang ini persoalan itu urgen dan siapa sih yang membuat masalah itu? Nah, kalau masalah itu ternyata anak-anak yang membuat masalah, kan bisa diselesaikan oleh wali kelas. Ya, ada wali kelas. Kemudian ada guru mata pelajaran, karena tergantung dari. Karena yang bermasalah kan bukan hanya guru mungkin, malah yang banyak masalah itu siswa. Ya. Nah, kemudian nanti meningkat ada wali kelas, ada guru tadi, ada guru mata pelajaran, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada BK. Itu kita semuanya sebenarnya sebagai sebuah tim. Karena ya kalau menyadari bahwa hidup itu adalah bagian daripada masalah, ya harus kita hadapi begitu. Nah, tapi kalau misalkan dari bagian-bagian kecil ini nantinya ternyata ada masalah, baru kami ambil alih. Saya ambil alih. Ya, ini sifatnya individual, perlu kita obrolkan. Apakah ini masalahnya karena bersama-sama ada berapa kelompok, misalnya 5 orang, 6 orang. Oh, ini misalnya di sini ada guru P3K misalkan ya. Guru P3 sebagai orang-orang baru, nggak tahu tradisi yang ada di sini, kita kumpulkan orang-orang ini bermasalah. Pernah kan waktu itu? Ya, kita kumpulkan, kita beritahukan aturan yang di sini itu seperti ini loh, begitu ya. Dalam menghadapi anak-anak seperti ini, di dalam memberikan informasi, kadang-kadang informasi itu juga jadi masalah, ya, karena ketidaktahuan. Kita sampaikan aturan-aturannya.
ataupun anak dari sekian banyak kita punya 70 karyawan, guru dan staf, itu kan pasti ada yang masalah 1 orang, 2 orang. Karena apa? Misalkan karena lalai, misalkan besok sudah mau lebaran, kemudian liburnya diteruskan. Itu kan sudah terjadi juga tahun kemarin, teruskan karena tanggung Pak. Nah itu kan nggak boleh. Nah itu langsung saya panggil, kita sampaikan sekolah itu punya aturan seperti ini, apalagi sebagai PNS kita harus patuhi aturan-aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah sebagai bentuk loyalitas dan kesetiaan kita kepada negara gitu. Berarti sesuai dengan kasusnya masing-masing ya Pak ya? Iya betul. Yang bisa membantu dari mana? Iya. Aspeknya itu, aspek dari masalah itu. Nah kasus dari orang ini punya masalah ini atau masalah secara tadi yang saya sampaikan, masalah banyak orang yang memang bermasalah dengan kasus yang sama. Nah kita efektivitas dengan waktu kita panggil bersama-sama. Yang terakhir nih Pak, dari yang kita bicarakan ini, yang tadi yang saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan ke Bapak, untuk pelajaran yang bisa kita ambil dari yang sudah Bapak sampaikan tentang pengambilan keputusan dilema etika itu gimana di akhir? Iya, jadi kesimpulan kita pertama terkait di dalam berorganisasi itu bahwa di dalam interaksi sosialnya pasti ada gesekan ya, dan itu yang harus disadari oleh semuanya walaupun harapannya itu tidak ada ya, gesekan-gesekan. Kemudian setiap individu punya latar belakang dari budaya ya, tradisi, agama dan sebagainya yang mungkin satu dengan yang lain itu saling bersinggungan. Kebiasaan-kebiasaan lah dari di rumah ya, di keluarga kan biasanya terbawa juga ke tempat kerja ya. Kemudian juga bahwa sekolah sebagai suatu lembaga ya, karena di sini kita mengurusin orang, mengurusin benda hidup ya. Mau tidak mau itu saling, satu dengan yang lain saling berpengaruh. Masalah itu tidak akan pernah selesai hari ini, besok ada masalah lagi, selesai hari ini, besok ada masalah. Makanya saya titip bahwa kita tidak boleh capek ya dalam menghadapi masalah. Semuanya ya, kalau mau hidup ya kita harus mau bermasalah. Nah, tapi kita juga tidak boleh capek-capek ya, tidak boleh cepat lelah di dalam mengatasi masalah, karena itu akan selalu muncul ya. Nah kemudian kita harus bijak di dalam mengambil keputusan ya, sehingga perlu kecermatan di dalam mengidentifikasi masalah, di dalam mengurai masalah. Ego itu tidak boleh ditahan, kalaupun itu benar ya, tetapi pada waktu kita menghadapi ada yang tidak bisa kita luruskan ya, kita harus legowo, kita harus sabar. Nah, secontohnya karena intervensi dari pihak-pihak luar yang mungkin berhubungan dengan masalah itu pasti akan terjadi. Maka diperlukan kesabaran, diperlukan ketelitian, kecermatan. Kemudian kita kembalikan lagi kepada yang membuat hidup kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan itu saja. Dan demikian teman-teman yang punya masalah mudah-mudahan dengan sendirinya menyadari bahwa kalau saya punya masalah, saya merepotkan orang lain. Ya, saya punya masalah akan merugikan lembaga, sehingga masalah-masalah yang ada mudah-mudahan itu tidak muncul lagi. Ini adalah pembelajaran yang penting, karena tanpa masalah hidup itu juga tidak berwarna, gitu. Kemudian kita tidak menjadi dewasa. Ya, dari oleh ini sekarang mencari data ini juga ada bagian dari masalah.
Yang Ya. mendengarkan penjelasan saya Dapat itu mendapatkan pengalaman pengalaman siap, baru. betul. Nah, itu seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya mengganggu kesibukan Bapak di pagi hari ini. Sama-sama Ibu Rizky. Ya. Mudah-mudahan segala tugas, permasalahan dan sebagainya bisa Ibu selesaikan. Ya, dan mudah-mudahan Ibu sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Mohon izin waktunya. Pak, ini apa berkaitan dengan tugas saya nih di TGP ada penugasan untuk wawancara dengan kepala sekolah seperti itu. Mohon izin narasumbernya Bapak Abu Hanif. Berkaitan dengan apa pengambilan keputusan oleh pimpinan, berarti kan kalau di sekolah oleh kepala sekolah. Nah, aku nanya sebelumnya selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi antara kasus-kasus yang dialami itu masuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Gimana Pak? Oh iya. Memang kalau di sekolah itu kadang ada aja masalahnya. Memang kebanyakan dua masalah itu. Ya. Ada dilema etika. Ini biasanya sebenarnya dua orang yang punya pendapat benar dua-duanya tapi Ya. bertentangan. Nah itu Ya. hanya masalah etika saja itu. Ya. Itu mah mudah itu biasanya. Nah yang satunya yang mengarah ke melanggar aturan. Nah, Ya. yang kedua yang model melanggar aturan nih, mengacak-ngacak arahnya Ya. melanggar aturan. Ini yang bahaya ini yang namanya apa? Yang model tujukan arahnya ke moral nih. Nah, Ya. itu ada dua jenis dilema etika yang tujuannya ke arah dilema moral. Nah, itu. Jadi lihat benar atau salahnya gitu Nah, supaya siap. itu. Kalau selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan kasus-kasus itu berarti langkah apa nih, prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau masalahnya hanya ini ya, masalah etika kan dua orang berpendapat beda, tapi sebenarnya dua-duanya baik. Ya. Itu mah yang jelas kita harus jangan sampai gimana ya, istilahnya kita harus netral gitu. Ya. Nah, penyelesaian itu harus netral dan penyelesaiannya harus tidak ada yang dirugikan. Dua-duanya harus menguntungkan kedua-duanya, makanya nggak boleh ada yang merugikan. Kita nggak boleh beras sebelah Ya. dan ya kuncinya satu, kita harus sabar. Kalau yang model kedua yang arahnya melanggar aturan itu mah jelas kita beri penjelasan dan diberikan masukan-masukan. Bisa juga masukan dari teman-teman kita tampung ya. Kan pasti ada teman yang masukannya bagus, itu bisa juga untuk membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Tapi arahnya kalau sudah ke moral ini, melanggar aturan dan sebagainya, melanggar hukum, itu mah harus ditolak. Arahnya ditolak. Ya dengan hati-hati kita memberitahunya. Gitu. Trik Bapak ya Gitu. Nah, kalau selama ini hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika apa Pak? Efektifnya, Iya. ya itu tadi kita harus ada istilahnya kerjasama ya, kolaborasi ya. Kolaborasi. Karena kalau kita atasi sendiri mah ya berat di kitanya. Ya. Kan banyak teman ada wakase, ada guru. Ya. Nah, kita ambil itu ini yang masukan-masukannya. Gimana ini menghadapi dilema seperti ini, dilema etika, dilema moral. Kalau Cepat itu ya, kalau ya. Kalau tantangannya Pak yang untuk mengatasi hal itu apa? tantangan. Kalau tantangan ini namanya orang kan ada saja itu yang kalau bahasa Jawanya ngeyel gitu. Pokoknya merasa benar aja sendiri ya. Nah, itu yang ada repot itu. Ya tadi itu kita tetap harus netral, tetap kita harus sabar, itu yang jelas kuncinya itu. Dan kolaborasi dengan teman itu.
koordinasi itu yang sama netral, jangan sampai berat sebelah itu. Ya. Kalau berarti di sini untuk menyelesaikannya Bapak biasanya perlu jadwal tersendiri atau secara langsung saja atau ada dijadwalkan nih sekarang ini kita ininya ya penyelesaiannya. Kalau masalahnya ringan-ringan saja bisa langsung. Tapi kalau agak berat ya biasanya kan jadi mengganggu kerjaan kita. Agar tidak mengganggu pekerjaannya, kita jadwal di waktu tertentu yang pas. Ya dengan cara ya itu tadi kita harus kolaborasi dengan teman dan sebagainya. Sehingga ada yang membantu dan itu pasti akan memperlancar penyelesaiannya. Izin Pak terakhir nih Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi kan benar-benar hal-hal baru nih buat pengetahuan saya seperti itu. Dari hal-hal itu yang Bapak sampaikan, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini berarti yang dapat diambil pelajarannya apa Pak? Poinnya Pelajarannya ya itu bahwa dalam menyelesaikan masalah dalam hal ini karena menyangkut ini ya individu bisa beberapa ini memang harus hati-hati. Pertama kita harus netral, sabar. Ya tadi kita harus ada kolaborasi lah dengan teman-teman. Ini kan keluarga besar ya, keluarga besar berarti harus kolaborasi dengan teman-teman. Itu ada info masukan-masukan yang bagus.